Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu kembali dengan Abi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini semuanya bisa kita ikuti dan kita pahami. Karena materi kita yaitu tentang zakat mal, lanjutan dari materi sebelumnya yaitu zakat fitrah. Nah, di dalam materi zakat mal ini akan dijelaskan pengertian dari zakat mal itu sendiri dan juga harta apa yang bisa dizakat malkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita simak dan kita lihat video ini dengan baik, dengan seksama, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan nilai pahala karena kita tholabul ilmi. Baik, adapun pengertian dari zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang karena sudah mencapai nisab, yaitu batasan jumlah harta, dan juga haul, yaitu batasan waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan di dalam syariat Islam. Istilah yang berkaitan dengan zakat tadi mungkin agak bingung ya, itu apa sih artinya? Nah, ini dijelasin. Yang pertama, nisab. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi harta kita ada batas minimal jumlahnya. Ya, kalau belum mencapai jumlah yang ditentukan sesuai dengan syariat Islam, maka belum bisa kita dikenakan kewajiban untuk menunaikan zakat malnya. Lalu kemudian haul. Haul adalah batas minimal harta dari segi waktu yang telah mencapai 1 tahun. Waktunya pun ditentukan, itu disebut dengan haul. Ya, bisa 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga adalah mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat, dan muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, kita mau jadi apa? Mau jadi mustahik apa muzaki? Abi doakan mudah-mudahan kita semua menjadi muzaki agar supaya Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Selanjutnya, kriteria harta zakat. Yang pertama, dimiliki secara sempurna. Yang kedua, produktif. Yang ketiga, melebihi nisab. Yang keempat, melewati haul. Yang kelima, melebihi hajat atau kebutuhan dari yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yang keenam, selamat dari hutang. Nah, ini kriteria harta yang bisa dizakatkan. Ya. Namun ada catatan, yaitu secara umum syarat-syarat tersebut sama, kecuali hasil pertanian tidak perlu 1 tahun ya zakatnya. Namun setiap kali panen maka dia boleh ya mengeluarkan zakatnya. Apa saja? Yaitu berupa bahan makanan yang mengenyangkan dan tahan disimpan dalam waktu yang lama dan juga ditanam oleh manusia. Ya, misalkan kalau di kita beras, ya misalkan sekian bulan, 6 bulan atau sudah panen, maka keluarkan zakatnya. Nah, begitu. Berikutnya adalah jenis-jenis zakat. Apa saja zakat? Yang pertama ada zakat peternakan. Yang kedua, zakat pertanian. Yang ketiga, ada zakat perdagangan. Yang keempat, ada zakat emas, perak maupun uang. Dan yang kelima, ada zakat fitrah. Dan yang keenam, ada rikaz atau harta terpendam. Yang ketujuh, ada zakat profesi. Dan yang kedelapan, ada zakat persewaan. Baik, dari kedelapan jenis zakat tersebut, ada dibagi dua. 1 sampai 6-nya itu klasik. Ya, memang sudah ada sejak dulunya. Dan yang 2 ini tambahan, yaitu ke-7 dan ke-8, yaitu menurut kontemporer ya, hasil dari ijtihad para ulama kontemporer saat ini, yaitu zakat profesi dan juga persewaan. Baik, selanjutnya adalah mustahik zakat. Yang pertama ada fuqara.
fuqara yaitu tidak punya penghasilan sama sekali. Yang kedua, miskin. Miskin punya penghasilan tapi tidak cukup untuk membiayai hidupnya. Kemudian yang ketiga, amil, yaitu petugas pengumpul zakat. Dan yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima adalah budak. Dia ingin memerdekakan dirinya, ya. Dia orang yang tidak merdeka dan ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam adalah gharim. Gharim orang yang berhutang, ya, untuk menyambung hidup, bukan hutang yang lain. Misalkan dia utang punya motor, punya mobil, punya rumah, enggak begitu, tapi hutang karena dia ingin menyambung hidupnya, yaitu gharim, maka dia berhak untuk menerima zakat. Kemudian sabilillah, yaitu orang yang perang di jalan Allah secara fisik, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal. Misalkan dia dalam perjalanan dan perjalanannya itu adalah menuju kepada yang baik, tapi dia kehabisan bekal, maka orang tersebut berhak menerima zakat. Baik, selanjutnya adalah ternak zakat. Apa saja sih yang ternak yang bisa dizakatkan? Yang pertama ada unta, yang kedua ada sapi atau kerbau, dan juga yang ketiga ada kambing. Nah, ini tiga ini yang bisa dizakatkan. Nisab unta itu 5-9 ekor, maka besar zakatnya adalah 1 ekor sah. Kemudian 10-14 2 ekor sah. 15-19 3 ekor sah. 20-24 4 ekor sah. Artinya per kelipatan 4, maka jumlah zakatnya itu bertambah 1. Kelipatan 4 lagi bertambah 1 jadi 2. Kelipatan 4 lagi bertambah 1 lagi jadi 3. Dan seterusnya seperti itu. Nah, namun sah ini apa? Nih ada keterangannya. Sah itu adalah kambing betina. Nah, tapi ketika 25-35 itu ada 1 ekor bintu makhadah. Apa itu bintu makhadah? Yaitu unta betina berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, begitupun 36-45 itu 1 ekor bintul labun. Nah, apa itu bintul labun? Unta betina genap berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Lalu kemudian ada 1 ekor hikoh, ya, ketika jumlah nisab untanya 46-60. Nah, apa itu hikoh? Hikoh itu adalah unta betina genap berusia 3 tahun masuk tahun keempat. Lalu kemudian terus sampai ke lainnya, ya, ada jazaah. Nah, apa itu jazaah? Jazaah adalah unta betina genap berusia 4 tahun masuk ke tahun kelima. Nah, ini nisab yang ada untuk zakat unta. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ternyata ada nisab kuda. Tadi kuda nggak masuk ya, tapi sekarang ternyata ada nisabnya. Kita lihat. Ternyata 30-39 ekor kuda itu 1 ekor tabi. Nah, tabi tadi sudah dijelaskan, yaitu sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Nah, kuda ini memiliki zakat hanya menurut mazhab Hanafi dan juga menurut mazhab Maliki, ya. Sapi dan Hambali itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi hanya menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali itu kuda tidak wajib zakat. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya nisabnya dengan juga besaran zakatnya yang harus dikeluarkan dari nisab kuda ini menurut mazhab Hanafi itu sudah ada di tabel. Silakan nanti bisa dilihat di tabel, diperhatikan, disimak, mudah-mudahan bisa dipahami. Adapun nisab sapi atau kerbau, besarnya atau nisabnya itu 30 ekor sapi sampai 39 ekor sapi itu 1 ekor tabi'. Apa itu tabi'? Yaitu sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Nah, lalu kemudian ada musinnah.
Apa itu musinnah? Yaitu di nisab 40 sampai 59 ekor sapi, maka zakatnya 1 ekor musinnah. Apa itu musinnah? Yaitu sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nah, seterusnya seperti itu sampai 120 dan tak terhingga, itu 3 ekor musinnah atau 4 ekor tabi'. Ya, ini bisa dilihat di tabel yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, karena ini nisab sapi atau kerbau. Biasanya dizakatkan oleh para peternak sapi, ya, yang biasanya dia menjual sapinya untuk kurban, ya, untuk 1 tahun berikutnya untuk kurban, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya, dan dia menternakan sehingga sapinya jumlahnya banyak, begitu. Selanjutnya nisab kambing. Ya, nisab kambing dari 1 ekor kambing sampai 39 itu tidak dikenakan wajib zakat. Ya, ini kambing soalnya ya. Lalu kemudian kapan mulainya? Yaitu di 40 ekor kambing sampai 120, maka 1 ekor kambing betina. Nah, 121 sampai 202 ekor kambing betina. Keterangannya apa? Demikian seterusnya, setiap bertambah 100 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini nisab kambing. Oke. Baik anak-anakku semua, mudah-mudahan bisa dipahami ya dari materi zakat mal yang tadi sudah dijelaskan pengertiannya dan lain sebagainya. Tapi kita pahami dulu dari zakat mal binatang ternak. Ya, kalau sudah paham, kita nanti akan lanjut ke zakat mal untuk nisab harta. Ya, karena memang berbeda zakat mal binatang ternak dan juga harta. Agar supaya bisa lebih paham dan juga bisa dipelajari dengan lebih semangat lagi, jadi dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang zakat mal, yaitu zakat binatang ternak. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa memahami materi dengan baik dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita jadi muzaki, memiliki binatang ternak yang banyak sehingga kita bisa berzakat. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.